Perkenalkan, nama saya Nasunur Amalia dengan NIM 201010300076 dari kelas 02 FKKP 002 dengan dosen pengampu Andriani Rahmah Magister Farmasi. Pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum mandiri dengan judul kelarutan. Adapun tujuan praktikum yaitu untuk memahami kelarutan, untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan, serta mengetahui larutan jenuh, larutan tak jenuh, dan larutan sangat jenuh. Pada percobaan pertama, disediakannya 2 gelas yang berisikan air dan ditambahkan 1 sendok teh gula, diaduk selama 1 menit hingga homogen. Pada gelas yang kedua, ditambahkannya 1 sendok teh garam, diaduk selama 1 menit hingga homogen. Pada gelas yang ketiga, ditambahkan 1 sendok teh tepung terigu, diaduk hingga homogen selama 1 menit. Pada gelas yang keempat, ditambahkannya bedak 1 sendok teh, diaduk selama 1 menit hingga homogen. Setelah melakukan percobaan pertama, dapat disimpulkan bahwa gula dapat larut dalam air karena molekul air dapat menarik dari sisi molekul gula sehingga terbentuknya larutan gula. Yang kedua, garam dapat larut dalam air karena molekul air dapat menarik sisi ionik dari molekul garam. Yang ketiga, tepung tidak larut dalam air karena tepung memiliki kandungan gluten yang tidak dapat larut dalam air. Yang keempat, bedak tidak larut dalam air karena campuran homogen bedak yang terdiri dari macam-macam bahan yang tidak dapat larut di dalam air. Disiapkan 2 gelas. Gelas pertama berisikan air panas dan gelas kedua berisikan air biasa. Pada gelas pertama ditambahkan 1 sendok teh gula, kemudian catat waktu yang diperlukan untuk menjadi larutan gula yang homogen. Sehingga dapat diketahui waktu yang dibutuhkan adalah 30 detik. Pada gelas kedua yang berisikan air dingin, ditambahkan gula sebanyak 1 sendok teh dan melakukan pengadukan hingga homogen. Catat waktu yang diperlukan. Pada gelas kedua diketahui waktu yang dibutuhkan yaitu 1 menit 2 detik. Setelah melakukan percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa gula mudah larut dalam air panas karena molekulnya akan bergerak lebih cepat dan mengakibatkan molekul air panas akan membentuk ruang lebih besar. Sehingga jarak partikel air panas dan gaya tarik kohesi antara partikel air panas lebih besar dibandingkan dengan air yang dingin. Selanjutnya yaitu disediakan 2 gelas yang berisikan air. Pada gelas pertama dimasukkannya 1 sendok teh gula dan gelas kedua ditambahkan 1 sendok teh gula. Pada gelas kedua terjadi proses pengadukan dan catat waktu yang diperlukan. Gelas yang kedua tidak mengalami proses pengadukan.
Setelah melakukan percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa gula akan lebih cepat larut jika mengalami proses pengadukan dibandingkan tanpa proses pengadukan. Pada percobaan ketiga, disediakan gelas serta air dan ditambahkan 1 sendok teh garam hingga larut. Lalu tambahkan garam ke dalam air garam sebanyak 1 sendok teh, aduk hingga larut. Lalu ditambahkan 1 sendok teh garam ke dalam air garam dan diaduk hingga masih ada kristal garam. Jadi jangan diaduk sampai homogen. Selanjutnya, panaskan gelas yang berisi air garam ke dalam air mendidih. Diaduk sampai garam larut semua. Setelah gelas yang didinginkan dengan air mendidih kemudian dipindahkan ke dalam wadah yang berisi dengan air dingin. Setelah melakukan percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa larutan tak jenuh yaitu ketika garam yang larut di dalam air. Larutan sangat jenuh yaitu ketika garam tidak larut setelah dilakukan penambahan beberapa kali. Yang ketiga, larutan lewat jenuh yaitu ketika garam tidak larut di dalam air, lalu dipindahkan ke dalam air panas, kemudian didinginkan ke dalam air yang dingin.